虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっとまあ戻れなくたって忘れないででも気持ちを伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまうだろうな青い影が揺れる街角Oke, Shalom kelas 7. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Ibu Rinal juga sudah membuat modul tentang bilangan pecahan. Nah, akan dibagi dalam 2 kegiatan. Yang pertama, kita akan mengenal bentuk-bentuk pecahan dan nanti kegiatan yang kedua itu operasi bilangan pecahan. Oke, nah di video kali ini kita akan belajar di kegiatan 1.1 yang tadi. Kegiatan 1.1 mengenal bentuk-bentuk pecahan. Oke, nah kita perhatikan di sini. Sudah ada pertanyaannya nih. Apakah kalian pernah melihat atau makan pizza? Nah, selanjutnya, apakah kalian pernah menggunakan gelas ukur? Jikalau sudah, berarti kalian sudah menerapkan bilangan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan penjelasan berikut. Jika pizza pada gambar di samping akan dibagi ke 8 anak, maka akan memperoleh 1/8 bagian dari pizza tersebut. Kita lihat nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau misalnya kita mau ambil yang bagian ini, nah yang ini saja, berarti itu kita ambil 1/8 bagian. 1 dari 8 bagian ini. Kalau misalnya kita ambil ini, cuman yang ini berarti ya cuman 1 ini dari 8 bagian, 8 potongan yang ada di pizza ini. Nah, begitu ya. Untuk gelas ukur, perhatikan bahwa gelas itu berukuran 600 ml. Lihat nih, mililiter 600. Oke. Nah, jangan lihat di sini kan cuma sampai 500 tuh. Tapi kalau penuh dia bilang 600 karena di sini ada. Sama kayak minuman-minuman kemasan yang kita lihat tuh. Minuman kemasan yang kita lihat itu. Nah, biasanya kan ada mililiternya tuh. Nah, gelas ini kalau dia penuh nanti itu 600 ml. Batas air pada gelas tersebut itu 300 ml nih, lihat. Sehingga kita bisa menyatakannya ke dalam bilangan pecahan dengan 300/600 atau dalam bentuk pecahan yang lebih sederhana dapat dinyatakan dengan 1/2. Kenapa 1/2? Ya ini kan biasa 0 ini dicoret. Kan 0 yang ini sama 0 yang ini itu dicoret kan. Nah, sehingga hasilnya itu 1/2. Di mana? Ya sama-sama dibagi 3. Kalau 0nya dicoret sisa 3/6. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Makanya hasilnya 1/2. Nah, agar semakin memahami tentang bilangan pecahan, perhatikan tabel di bawah ini. Nah, dibilang, lihat gambar pertama ini, dibilang 2/6. Karena apa? Ini yang warna biru cuma 2, sedangkan kotaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena warna birunya cuma 2, sedangkan jumlah kotak seluruhnya ada 6, makanya pecahannya ditulis 2/6. Selanjutnya dibilang 5/12. Karena apa? Yang biru itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan jumlah kotak seluruhnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang biru 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah kotak seluruhnya 12. Sehingga bentuk pecahannya adalah 5/12. Oke, selanjutnya, nah perhatikan yang ini. Ini tuh gambarnya segitiga ya.
Segitiganya ada berapa? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, yang warna biru itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Sehingga bentuk pecahannya itu 4 yang ada warna segitiga biru per jumlah segitiga seluruhnya itu 12. Sehingga dinyatakan ini bentuknya adalah 4/12. Selanjutnya ini lingkaran sudah dibagi dalam 4 bagian. Yang berwarna biru 2 sehingga dikatakan ini pecahannya adalah 2/4. Selanjutnya ini lihat, coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang berwarna biru ada 3 bagian ini. Makanya bentuk pecahannya itu 3/8. Selanjutnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang berwarna biru 1, 2, 3, 4. Maka bentuk pecahannya adalah 4/8. Nah, Ibu Rinal harap sampai di sini sudah bisa mengerti konsep pecahannya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang bentuk-bentuk pecahan. Di kelas 7 kita akan mempelajari 4 jenis pecahan antara lain pecahan biasa, pecahan desimal, pecahan campuran, dan persen. Nah, biar kalian semakin memahami bilangan pecahan, kita akan mempelajarinya satu persatu. Yang pertama dulu pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut, yang mana angka pembilangnya lebih kecil dari angka penyebutnya. Pembilang itu yang di atas ya, yang di atas nih. Kayak contohnya 1, 3, 4, 7 itu yang di atas dikatakan pembilang. Penyebutnya itu yang di bawah, kalau contohnya 2, 8, 12, 14. Nah, di sini. Contoh pecahan biasa adalah 1/2, 3/8, 4/12, 7/14, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pecahan desimal. Pecahan desimal itu apa? Pecahan desimal adalah pecahan yang mempunyai penyebut khusus, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Untuk penyebut persepuluhan, maka di belakang koma ada satu angka yang merupakan angka pembilang. Untuk penyebut perseratusan, maka di belakang koma ada 2 angka yang merupakan angka pembilang, dan seterusnya. Contoh pecahan desimal 1,3. 1,3 itu 13. Nah, kalau misalnya nanti kita rubah ke pecahan biasa itu 13/10. Nah, ini dibilang bahwa pecahan yang memiliki penyebut khusus yaitu 10. Kenapa dibilang penyebutnya 10? Karena ini nih, satu angka doang di belakang koma, 3. Berarti ini ya 1,3 itu sama dengan 13/10. 2,17. Itu karena 2 angka, maka ini dikatakan penyebutnya itu 100. Maka kalau misalnya kita pecahan desimal dari rubah ke pecahan biasa, maka bentukannya adalah 217/100. Gitu ya. Nah, kalau 4,33 itu juga penyebutnya 100 karena ada 2 angka di belakang koma. Maka 4,33 dirubah ke pecahan biasa itu jadinya 433/100 begitu. Selanjutnya pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang memiliki pembilang lebih besar dari penyebut sehingga masih bisa disederhanakan. Contoh pecahan campuran itu ya 5/2. 5/2 itu sama dengan ya 2 1/2. Nah, maksudnya jadilah pecahan campuran 2 bilangan bulat 1/2 itu pecahannya. 22/7 sama dengan 3 1/7. Pecahan campuran. Nah, selanjutnya ada persen. Persen adalah bilangan pecahan yang berpenyebut 100. Contoh persen 50%, 19%, 73%, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk ke membandingkan bilangan pecahan. Setelah mengetahui tentang bentuk-bentuk pecahan, maka sekarang kita akan bersama-sama belajar tentang membandingkan bilangan pecahan dengan tanda
kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Nih, sama kayak di sini nih. 2/3 itu sama dengan 4/6. Karena jika 4/6 disederhanakan, hasilnya sama dengan 2/3 maksudnya. 4/6 disederhanakan, hasilnya sama dengan 2/3 di sini. Ibu Rinal salah tulis, ini harusnya 2/3. Selanjutnya, nah, coba kalian lengkapi titik-titik ini ya, tabel di bawah ini. Oke, nah selanjutnya dari tabel di atas apa yang dapat kalian simpulkan? Bisa begitu ya. Kenapa begitu? Karena kan kalian harus menemukan sendiri. High order thinking katanya ya. Nah, selanjutnya bagian C, kita itu belum belajar tentang mengubah bentuk pecahan. Nah, yang pertama itu kita akan belajar tentang mengubah bentuk pecahan dari pecahan biasa ke pecahan desimal. Nah, perhatikan di sini. Nih, misalnya contoh soalnya langsung 2/3 sama dengan berapa? 2/3 ya kita tulis jadinya begini. 2 dibagi dengan 3. Begitu ya. Nah, kenapa begitu? Karena 2 lebih kecil dari 3, maka hasilnya itu 0. Kalau misalnya masih kurang mengerti, mana Ibu Rinal nanti jelaskan di pain. Mana pain? Oke, kita tambahkan. Nah, misalnya tadi kan 2 dibagi, 2 dibagi dengan 200 aja, 100 aja. Oke, hapus dulu. Nah, ulang ya. 2 dibagi dengan 3. Nah, 2 bagi 3 berapa? Karena 2 itu lebih kecil dari 3, maka hasilnya itu 0. Nah, kalau sudah 0, kita ke koma juga. Selanjutnya, 0 kali 3, 0 kan? Nah, dikurang. 2 kurang 0, ya 2. Nah, untuk selanjutnya ya kita tambah 0 di sampingnya 2 sehingga menjadi ini jadinya 20. Oh, 20-nya jelek banget. Kita hapus dulu nanti buat yang lebih bagus. Jadi 20. Nah, selanjutnya 20 bagi 3 berarti cari bilangan yang dikalikan 3 hasilnya itu mendekati 20. Ya berapa? 6. 6 kali 3 18. Nah, dikurang 20 kurang 18 2. Ya tambah 0 lagi. 20 bagi 3 ya 6 lagi. 6 kali 3 18. Nah, dikurang hasilnya 2. Nah, kita cari sampai 2 angka doang di belakang koma. Kalau sudah dapat 0,66 berarti ya sudah. Berarti ini jawabannya 0,66 ini. 0,66 ini adalah jawabannya. Nah, coba kita lihat di punya kita. Nah, gini ya. 2 bagi 3, 0. 0 kali 3, 0. 20. 20 bagi 3, 6. 6 kali 3, 18. Dikurang, hasilnya 20. 20 bagi 3, 6. 6 kali 3, 18. Dikurang, hasilnya 2. Oke, begitu. Jika sudah dapat 2 angka di belakang koma, maka kita sudah bisa tuliskan hasilnya. Maka 2/3 hasilnya itu 0,66. Selanjutnya pecahan biasa ke pecahan campuran. Nah, pecahan biasa yang bisa diubah ke dalam bentuk pecahan campuran adalah pecahan
biasa yang tidak murni disebut pecahan tidak murni karena pembilangnya lebih besar dari penyebut. Contohnya ini kan 5/4, 12/10, 29/7 dan lain sebagainya. Maka 28 bagi 7 sama dengan I think 29. 29 bagi 7. Nah, kita buat di sini. Nah. Wait. 29 bagi 7. Maka kita cari satu angka yang dikalikan 7 hasilnya itu mendekati 29. Yaitu berapa? 1 kali 7, 7, 2 kali 7, 14, 3 kali 7, 21, 4 kali 7, 28. 5 kali 7, 35. Wah, berarti ya 4. 4 kali 7, 28. Kan? Nah, dikurang 29 kurang 28, 1. Nah, kali 7 ini kan penyebut, maka hasilnya itu kita bisa tulis 4, 1/7. 4 itu dapat dari mana? Ini hasilnya. 1 itu dapat dari mana? Dari sisanya ini. 7 itu dapat dari mana? Dari penyebutnya di sini. Maka hasilnya itu 4, 1/7. Nah, begitu ya. Ini. Oke, selanjutnya pecahan biasa ke persen. 2/3. Cara kerjanya sama dengan contoh pecahan biasa ke pecahan desimal. Setelah kita peroleh, ini nih contohnya sama kayak ini nih. Kita sudah dapat hasilnya kan? 2/3 itu 0,66. Berarti selanjutnya 0,66 kali 100%. Dikali dengan 100% ya sama dengan 66%. Nah, sudah ya. Selanjutnya itu pecahan desimal ke pecahan biasa. 0,18. Nah, oleh karena ada dua angka di belakang koma, maka kita bisa langsung mengubahnya ke dalam bentuk pecahan biasa dengan penyebutnya 100. 0,18 itu 18/100. Masih bisa disederhanakan dengan cara dibagi 2. Maka hasilnya adalah 18 bagi 2, 9. 100 bagi 2, 50. Oke, berarti 0,18 sama dengan 9/50. Selanjutnya, pecahan desimal ke pecahan campuran. Pecahan desimal yang dapat diubah ke dalam bentuk pecahan campuran adalah bilangan pecahan yang lebih besar dari 1. Nah, 1,35. Bentuk pecahan desimal 1,35 dapat ditulis dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu, yaitu 135/100. Nah, 135/100 dapat kita sederhanakan. Karena ini 5 sama 0, berarti ya dapat dibagi dengan 5. 135 bagi 5, 27. 100 bagi 5, 20. Selanjutnya kita lakukan pembagian bersusun. Kayak gini nih. 27 bagi 20, 1. 1 kali 20, 20. Kurang sisanya 7. Gitu ya, berarti 1,35 sama dengan 1. 1 dari sini. Ini 7 sisanya tulis di atas, 20 penyebutnya kita tulis di bawah. Begitu, selanjutnya pecahan desimal ke persen. 0,27 sama dengan titik-titik. Pecahan desimal 0,27 dapat kita tulis dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu, yaitu 27/100. Kenapa 27/100? Karena ini dua angka di belakang koma, berarti per 100 toh. 27. Nah, selanjutnya ingat pengertian persen. Persen adalah bilangan pecahan yang berpenyebut 100. Begitu. Nah, berarti 0,27, 27/100 toh sudah ini. Langsung dapat ditulis sebagai 27%. Itu 0,27 sama dengan 27%. Kalau ada 0,35 berarti sama dengan 35%. 0,98 sama dengan 98%. Oke, selanjutnya pecahan campuran ke pecahan biasa.
2/4/3 sama dengan berapa? Untuk mengubah pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa, di langkah-langkah berikut, kalikan 2 dengan 3. Nah, itu bagaimana? Ini nih. Nah, kalikan 2 dengan 3. Nah, kita kali. Wait. Hapus. Nah, maksudnya kita kalikan 2 dengan 3 kan. Nah, 2 kali 3 hasilnya berapa? 6. Nah, selanjutnya hasil kalinya dijumlahkan dengan 4. Nah, hasilnya 6 ini kita jumlahkan dengan 4 yang ini. Dijumlahkan. Hasilnya berapa? 6 tambah 4, 10. Ya, maka hasilnya sama dengan 10/3. Begitu. Selanjutnya, pecahan campuran ke pecahan desimal. Nah, 7 3/4. Untuk mengubah pecahan campuran dalam bentuk pecahan desimal, kita tinggal mengubah 3/4 ke dalam bentuk pecahan desimal. Ya 3/4. Atau kalau misalnya kurang mengerti, berinya kerjakan di sini. 3/4. 3/4 karena 3 lebih kecil dari 4 maka hasilnya 0. Nah, biar gampang kita tambah koma di sini, kita juga tambah 0 di sini. Jadinya 30 bagi 4. Mana? Coba hitung perkalian 4. 5 kali 4 20, 6 kali 4 24, 7 kali 4 28. Berarti sini 7 kali 4 28. Nah, dikurang jadinya 30 kurang 28 2. Nah, ditambah 0 lagi. 20 bagi 4 5. 5 kali 4 20. Selanjutnya dikurang, 20 kurang 20 hasilnya 0. Maka 7 3/4 itu, kan 7 sudah di depan nih. Berarti ya tinggal kembali tulis 7. Hasilnya berapa di sini? 75. Berarti 7,75. Nah, itu dia hasilnya. Begitu ya. Selanjutnya, pecahan campuran ke persen. Sudah kan? Kan kita tadi nih, contoh soalnya sudah sama kayak yang ini nih. Sudah dapat 7,75. Ya tinggal dikali dengan 100%. Ya 7,75 kali 100 ya 775%. Begitu saja guys. Sehingga 73/4 itu sama dengan 775%. Selanjutnya mengubah persen ke pecahan biasa. 12% artinya 12/100. Nah, 12 sama 100 itu sama-sama bisa dibagi 4. 12 bagi 4, 3. 100 bagi 4, 25. Maka 12% itu sama dengan 3/5. Selanjutnya, persen ke pecahan desimal. Nah, 80% sama dengan berapa tuh? 80% kan 80/100. Nah, kita bisa sederhanakan sama-sama dibagi 10 jadi 8/10. 8 bagi 10 0. 0 kali 10 0 kurang 80. 80 bagi 10 8. 8 kali 10 80 dikurang hasilnya 0. Sehingga 80% itu sama dengan 0,8. Selanjutnya, persen ke pecahan campuran. Persen yang bisa diubah ke dalam bentuk pecahan campuran adalah persen yang lebih dari 100. Contohnya 145% sama dengan 145/100. Kita sederhanakan, dibagi 5 menjadi 29/20. 29 bagi 20, 1 kali 20 dikurang 9. Maka 145% sama dengan 19/20. Nah, sudah. Selanjutnya ada latihan soal. Urutkanlah pecahan berikut dari yang terkecil sampai yang terbesar dengan mengubahnya ke dalam satu bentuk pecahan yang sama.
Ini nih, ubah ke dalam bentuk pecahan biasa dulu. Berarti 7/8 ya tidak usah dirubah. Ini latihan soal yang harus kalian kerjakan nih. 7/8 tidak usah dirubah. Karena sudah pecahan biasa, berarti 0,89 nih yang dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa bagaimana. 21/3 dirubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa bagaimana. Dan 217% dirubah dulu ke pecahan biasa bagaimana. Begitu ya. Nah, selanjutnya ubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Berarti 0,57 tidak usah dirubah. 6/10, 1/4/7, dan 13% yang dirubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Setelah itu baru kalian urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Selanjutnya nomor 3, ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Berarti pecahan campuran, nah 21/2 sudah tidak usah. Dan dirubah sisa 23/5, 2,55, dan 225%. Oke, selanjutnya ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. No. I think ini persen. Ubah ke dalam bentuk persen. Berarti yang 70% ini sudah tidak usah dirubah. Yang dirubah hanya 15/30, 3,02, dan 31/2. Itu yang kalian rubah ke dalam bentuk persen. Nah, kerjakan latihan soal ini. Nanti dikumpulkan di Teams ya. Demikian pembelajaran hari ini, tetap semangat. Kelas 7, Tuhan Yesus memberkati.